Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, Petrus menyadarkan kita semua. Ketika kehidupan dunia ini berlalu, lalu kita hidup di mana? Petrus meyakinkan kita bahwa kita hidup tidak hanya dari dunia ini saja, tetapi juga dalam kasih karunia Allah. Dengan kata lain, kita disadarkan bahwa kita memiliki tempat yang abadi, ialah sebagai warga kerajaan Allah. Nah, disitulah Petrus berupaya untuk menjelaskan apa yang disabdakan Yesus kepada kita. Ketika orang Farisi, orang ahli agama, dan Herodian, perwakilan dari penjajahan Romawi, menanyakan kepada Yesus untuk menjebak dia, supaya ia bisa dipersalahkan dengan kata-katanya sendiri tentang pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Kalau Yesus mengatakan tidak boleh, berarti dia menentang pemerintahan. Kalau mengatakan boleh, berarti dia sebagai bagian dari penjajah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi jawaban Yesus membuat mereka heran. Karena apa? Dengan melihat gambar dan tulisan siapa, maka diterangkan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Kata-kata gambar dan tulisan mengingatkan kita pula bahwa kita juga secitra menurut gambar Allah diciptakan. Dengan kata lain, bahwa kita mempunyai hak atas kehidupan, mengikuti atau hidup sebagai anggota kerajaan surga, namun juga tetap menjadi anggota dari kehidupan dunia. Dengan kata lain, kedua-duanya menjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Bukan ekstrim duniawi, bukan ekstrim surgawi, tetapi duanya adalah menjadi bagian dari hidup kita. Kita mohon supaya kita semua senantiasa dalam sukacita kegembiraan hidup sebagai warga negara, warga masyarakat, juga sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan senantiasa memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin.